Cianjur, an area known for this tauco, is a small district in West Java province. Besides being famous for its culinary tourism, Cianjur is also famous for its natural tourism, one of the most famous in the Gunung Padang side. The gurgling rain in the morning accompany our journey to Gunung Padang with view of the expanse of tea plantation along the way. The location can be reached 20 km from the intersection of Warung Kondang sub-district on the main connecting road between Cianjur and Sukabumi regencies. The Gunung Padang site is a prehistoric site of megalithic cultural heritage in West Java, precisely at the border of Gunung Padang and Panggulaan Hamlet, Karyamukti Village, Champaka District, Cianjur Regency. The main complex area is approximately 900 square meters, located at an altitude of 885 meters above sea level, and the area of this site is about 3 hectares, making it the largest steppe pyramid in Southeast Asia. The first report regarding the existence of site was published in Rapporten van de Oudheidkundigedienst (ROD) Bulletin of Antique Service in 1914. Dutch historian N.J. Krom also mentioned it in 1949. After being forgotten, in 1979, 3 local residents, Andy, Soma, and Abidin, reported to Edi, the cultural inspector of Champaka district, about the existence of a pile of rectangular stones of various sizes arranged in a steppe area that leads to Mount Gede. Furthermore, together with the head of the culture section of the Department of Cultural Education, Cianjur Regency, R. Adang Suwanda, he conducted a check. The follow-up was the archaeological, historical, and geological studies conducted by the National Archaeological Research Center in 1979 on this site. On weekdays, visitors can reach hundreds of people, while on holiday and weekends, the number of visitors to this site usually reaches thousands from various parts of West Java and Indonesia. Gunung Padang site is indeed interesting to visit because we can see and witness firsthand the greatness of our ancestors in building shrines. Therefore, we need to protect this site together for its preservation because the Gunung Padang site is an invaluable work of the nation and shows a high level of culture as a nation. If we don't protect it together, this site will slowly disappear or become extinct. Visitors are expected to be able to jointly maintain the Gunung Padang site properly. One of the most famous spots is the Fifth Terrace. There is the Kringthorn stone and also the Pandaringan stone or altar. This location is a place of rest or silence after going through the first 2 fifth terraces. It is said that this place is the center of the ancestor to meditate. According to the stories passed down from the ancestor, this fifth terrace is the place for the Sunan Ambu and Sunan Rama to meditate, which is precisely located in the middle of the fifth terrace. Consisting of 5 terraces or levels, making this site look very majestic and extraordinary. One of the ancestral relics, which is the silent witness of human civilization, which has high artistic value and is very beautiful. Each terrace has its own name and function, including the myths in it.
The location of this site is steep and difficult to reach. The complex extends covering the surface of a hill that is lined with large square andesite stone. The site is surrounded by very deep valleys. This place had previously been sacred by local residents. The residents consider it the place where Prabu Siliwangi, the king of Sunda, tried to build a palace overnight. The function of the Gunung Padang site is thought to be place of worship for people who lived in there for thousands of years before Christ. The research results of Roland Mauludi and Hoki Situngkir indicate the possibility of the involvement of music from several existing megalithic stones. Padang ini belum ada istilah siapa yang menemukan gitu kan. Nah, tapi warga setempat ini menganggapnya tempat khusus untuk mudas-mudi berdoa atau bertapa ritual. Jadi cenderung namanya ini ke Punden Berundak. Namanya nih struktur Punden Berundak, ada candi dan piramid. Nah, terus lagi Gunung Padang ini tercatat oleh orang Belanda itu pada tahun 1979. Tercatat gitu ya. Lalu dilaporkan sama 3 warga itu tahun 1979. Salah satunya almarhum Pak Suma itu kakek. Terus lagi Pak Andi sama Pak Jana Abidin. Nah, lalu asal usulnya Gunung Padang ini tempat khusus untuk berdoa atau ritual kayak semedi gitu kan. Jadi pas datang ke sini itu
orang maksimalnya cuci muka atau wudhu dulu. Kalau sekarang kan sebutannya pariwisata atau rekreasi. Budaya apa sih yang dilestarikan di sini itu? Budayanya kalau di sini Ada yang nggak sih? dilestarikan budaya tawasulan. Tawasulan. Tawasulan itu ya kayak kita di masjid itu berdoa gitu. Tawasulan atau hadiah. Itu teh ditujukan untuk apa atau untuk siapa Pak kalau tawasulan itu? Tawasulan itu dikhususkannya ke orang yang udah meninggal atau orang yang udah mati gitu. Tapi jangan misalnya kita minta sama eyang atau sesepuh di sini, itu salah. Minta sama orang yang udah meninggal, didoain sama orang yang hidup gitu. Jadi jangan salah kaprah. Ada gerbang utama pas mau masuk ke sini itu kan ada nama batu gamelan atau batu musik. Iya. Batu musik itu dengan sebutannya bonang atau saron. Itu teras pertama ya. Sama Gunung Masigit. Nah, teras yang kedua ini ada, bisa dilihat nanti, ada injak kaki, ada batu lumbung, terus lagi batu kursi, sama ini goresan kujang. Nanti bisa dilihat tuh ya. Nah, yang ketiga ini ada injak kaki macan. Tapi kalau di kita itu kan orang Sunda menyebutnya maung. Artian filosofinya maung itu manusia unggul. Nah, yang ketiga ini tempat maung. Yang keempat itu batu kanuragaan. Batu Tanuraga. Kanuragaan Kanuragaan. atau batu pengujian. Oke Pak. Nah, yang kelima itu singgasana sama batu pandaringan terakhir. Sebelah sana. Singgasana sama batu pandaringan. Pola fungsinya pertama, Bapak mungkin bisa menyebutkan ya. Pertama itu syariat hakikat yang Maha Kuasa Allah. Itu khusus tempat seni sama tempat peribadatan. Nah, sampai teras yang kedua ini ada Sanghyang telapak itu kan injak kaki, harus ada telapak ya kita itu. Nah, yang sebelah sana itu mahkota duniawi kan, tadi batu lumbung mahkota duniawi itu tempat untuk istilahnya kalau orang yang mau berdoa di sana untuk kehidupan seperti berdagang, stok tanaman di sana, lalu mintanya tetap sama yang Maha Kuasa Allah gitu kan. Jangan mintanya kita sama eyang atau sesepuh di sininya gitu, tapi kita harus mendoakan eyang atau sesepuh yang di sininya gitu kan. Tapi jangan minta tetap sama yang Maha Kuasa Allah. Ini cuman media. Kita itu kan nyampainya dari Sukabumi ke sini tuh ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Mungkin kalau jauh dan ada tempat untuk helinya mungkin pakai pesawat terbang gitu kan. Tapi itu kan syariat. Hakikat tetap yang Maha Kuasa Allah. Jadi intinya Gunung Padang ini ada 5 teras, 5 undakan udah dibahas tadi kan. Terus lagi ini dikelilingi sama 5 gunung nih. Pertama itu arah timur kan,
Gunung Melati Keramat. Ya Pak. Nah ini yang kedua Gunung Pasir Malang, 2 kan. 3 itu ada Gunung Batu. Nah ini 4 Gunung Karuhun. Nah yang kelima ini Emped. Jadi ada 5 gunung juga yang mengelilingi Gunung Padang ini. Nah terus lagi orientasi menghadap ke sana 5. Pertama ini ada Gunung Batu kan, kedua Gunung Pasir Popor, yang ketiga Gunung Kereng Cikencana, yang 4 Gunung Gede, yang kelima Gunung Pangrango. Kalau nggak ada kabut kelihatan gitu kan. Nah terus lagi simbol filosofinya Gunung Padang ini hampir 80%. Nah kayak ini kan, hampir 90% sudut segi batunya 5. Mungkin kalau dimasukkan ke filosofinya ini bisa menyebutkan rukun Islam 5. Terus lagi kita harus melaksanakan yang 5 waktu. Seperti apa kan? Sholat itu kan 5 waktu. Terus lagi ini tempat khusus untuk berdoa. Oh iya, mungkin Pak ada larangan tersendiri nggak Pak di sini buat wisatawan itu sendiri? Untuk larangan di sini kan Bapak menceritakan jangan memanjat batuan yang berdiri. Mungkin kalau sebutan di pembelajaran itu kan udah disebutkan namanya menhir kan. Menhir itu batuan yang berdiri. Terus lagi yang kedua ada meja batu domen atau altar kan. Nah yang ketiga ini ada dakon. Dakon itu yang berlobang nih, kayak ini nih kan, berlobang, namanya dakon. Itu udah boleh. Iya. Terus lagi kan sebutannya di sini ada linggayoni. Mungkin linggayoni itu bukannya Bapak istilah, ya istilahnya di sini jorok bahasannya, bukan gitu kan. Linggayoni itu diperumpamakan kayak laki-laki sama perempuan gitu kan sebutannya, bukan maksud untuk jorok gitu kan. Sebutannya yang kayak menhir yang berdiri itu kan punya laki-laki, kalau yang dakon punyanya sih seperti itulah gitu kan. Tapi bukan lupa untuk penjelasan jorok, tapi ini kan sejarahnya gitu. Nah terus lagi jangan pukul batu sembarangan. Nah dan yang ketiganya mungkin jangan menggeser atau memindahkan batu Apapun ya. Iya, kalau orang yang tidak tahu kan kadang-kadang saya nih mau menggeser, itu kan udah ada di tulisan atau larangannya itu. Terus lagi kalau masuk ke sini boleh dibuka alas kaki kalau teras pertama itu yang ada pohon 2 sama yang di singgasana. Jadi kebanyakan orang yang tidak tahu masuknya sembarangan, jadi takutnya kotor. Jadi artiannya kan di sini itu bukan migusti, tapi kita harus upusti. Kalau migusti itu salah, tapi kalau mupusti memulai seperti kita ya punya misalnya cincin pemberian dari orang itu harus di gusti itu iya harus dilus-lus lah kalau virus itu kan. Nah, jadi artiannya bukan migusti batuan ali itunya, tapi kasihan. Kebanyakan percaya itu katanya bekas kerajaan ya Pak. Ya. Apa betul Pak? Nah ini karena ada simbol yang tadi ya mungkin tadi Bapak udah bahas ya. Jadi bukannya zaman kerajaan Pajajaran itu yang membangun, bahkan ini diperkirakan usianya nyampai 25.000 tahun sebelum Masehi gitu kan. Masa kerajaan ya? Iya. Jadi mungkin kalau untuk pembelajarannya artiannya kan animisme dinamisme atau zaman purbakala sebutannya gitu kan. Nah mungkin ajarannya dahulu orang tua kita itu tauhid, tapi sama juga kan tauhid juga sama sekarang, tapi sekarang itu udah ada penyempurnaan. Kalau dahulu kan kita juga Islam, tapi kan belum ada istilah ajarannya mana yang bagus mana yang baik, yang gitu yang benar-benar pembelajarannya gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada 2 sebutannya. Di sini itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau yang tersirat seperti ini kan kelihatannya ini tersirat. Kalau tersurat kan ada bacaannya, kalau di Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim itu ada kan tulisan suratnya gitu. Kalau ini cuman kita melihat, itu bukan yang membangun, tapi sebutannya patilasan zaman kerajaan Pajajaran. Jadi jangan salah arti gitu. Ini sebelum zaman kerajaan udah ada batuan ini. Nah Prabu Siliwangi pernah singgah atau pernah memanfaatkan. Jadi sebutannya ini patilasan.
Patilasan itu kayak kita kan dari Sukabumi ke sini mungkin nantinya bisa ke arah Sumedang, ada yang ke Saudi Arabia, ada yang ke Korea kemana gitu. Tapi asli orang Sukabumi seperti itu. Jadi ini cuman Patilasan. Kalau ritual khususnya ini sebenarnya Senin malam Selasa, tapi tidak dikhususkan untuk bawa sesajen lah. Yang penting kitanya itu berdoa. Jadi kita itu sedikit banyaknya jangan menghamburkan uang. Kadang-kadang kan kalau bawa untuk ritual itu kemenyan misalnya, atau ya makanan-makanan yang enak, tapi kadang-kadang kan tidak dimakan lagi sama kita. Jadi seharusnya kalau mau begitu juga boleh, silahkan gitu. Tapi pas udah beres tawasulan berdoanya jadi makan sama teman-teman lagi. Iya, jadi istilahnya di sininya nggak mubah. Kalau sebutan Sundanya kan mubajir lah seperti itu. Jadi jangan sampai mubajir. Jadi untuk orang yang mau ritual juga silahkan, karena ini sebelum zaman Hindu Buddha. Jadi zaman ya istilahnya dahulu kan kepercayaan. Kepercayaan itu kita juga semuanya kan percaya sama Yang Maha Kuasa Allah. Tapi kan kita itu nggak kenal siapa tuh misalnya gitu. Tapi kita itu kan dengan menjalankan perintahnya insya Allah. Jadi tetap aja misalnya kan orang yang datang ke sini itu atau orang yang jarah, sebutannya misalnya kita itu orang yang tidak punya agama juga, misalnya kayak apa contoh seperti orang Cina, orang yang tidak beragama. Tapi kadang-kadang kalau kita orang yang suka beribadah itu nggak punya, itu proses. Jadi kalau mau maju kitanya harus apa dulu, cari dulu ilmunya apa. Kalau untuk ilmu perdagangan ya sekolah. Terus lagi kalau untuk kedokteran kebidanan harus di bidang apa, akbid seperti itu kan. Kalau pertanian kan mungkin harus sekolahnya kita ke pertanian seperti itu. Jadi sebutannya di Gunung Padang ini untuk mencari jati diri kita. Ini kalau untuk wisata nyampe jam 5 untuk wisata, tapi khusus untuk yang ritual itu 24 jam. Tapi kan istilahnya itu untuk orang yang sebutan tadi jarah kan. Tapi kalau orang wisata nyampe jam 5, paling lambat jam 5. Untuk turis mungkin sampai jam 5 ya Bapak? Iya, turis. Dibukanya dari jam berapa ini? Ini dari jam 7 pagi. Untuk hari weekend juga sama setiap sama. hari? Asal usul Gunung Padang ini namanya Gunung Padang itu kan terang. Orang Sunda menyebutnya terang, atau dalam artian Sunda kuno dahulunya caang. Ada sebutan lagi kan Papadang Ati. Apa artian Papadang Ati itu? Ya seperti kita itu misalnya dahulu sama orang tua kurang menurut, atau artiannya pas kita mau ke mana nggak bercerita ke orang tua itu salah. Jadi artiannya Gunung Padang ini tempat kepada hati itu terang hati kita. Jadi kalau terang hati kita itu insya Allah apapun yang mau kita pegang atau apapun yang kita rencanakan di hati insya Allah bisa terkabul. Tapi tetap sama Yang Maha Kuasa. Untuk namanya sendiri Pak, itu siapa yang buat Gunung Padang? Gunung Padang itu sebenarnya ada dua sebutannya. Gunung Padang ini sebutannya dahulunya Nagara Siang Padang. Nagara Siang Padang itu daknya kesananya kan tempat orang-orang yang suci. Kalau Gunung Padang itu tempat orang istilahnya berkunjung lah. Orang-orang yang berkunjung itu namanya Gunung Padang. Kalau orang yang ritual sebenarnya Nagara Siang Padang. Jadi ada siang dan malam itu kan. Siang dan malam itu artiannya
Ya intinya mah tetap kita itu untuk mencari jati diri kita. Jadi kita asalnya dari mana dan kembali lagi kemana. Lumayan.